Salam sehat sahabat tangguh Kostayu 1. Hari ini kita akan belajar buat pantun ya. Sudah siap? Ibu akan membuatkan sampiran pertamanya dulu. Makan gorengan ditemani Pak Syukur. Cakep. Gorengannya tahu dan pisang. Cakep. Cintaku padamu sungguh tak terukur. Cintaku padamu sungguh tak terukur. Cakep. Setiap hari membuat hatiku senang. Setiap hari membuat hatiku senang. Cakep. Menyenangkan bukan membuat pantun? Pantun tetap asik kok untuk dibaca dan kita anak muda tetap bisa berpantun menyesuaikan hal-hal yang sedang terjadi dan hangat diperbincangkan. Meski pantun adalah warisan nenek moyang kita, tidak kalah keren kok dipakai hingga kini. Tapi banyak teman-teman yang masih susah buat pantun. Kira-kira kenapa ya? Oh, mereka mungkin lupa soal hal ini. Yang pertama, pantun itu mempunyai sampiran dan isi. Dua baris awal adalah sampiran yang memiliki hubungan erat. Dua baris akhir adalah isi yang juga memiliki hubungan yang erat. Tapi sampiran dan isi tidak ada hubungannya sama sekali. Contohnya ini. Makan gorengan ditemani Pak Syukur. Gorengannya tahu dan pisang. Baris pertama harus ada kaitannya atau hubungannya dengan baris kedua. Cintaku padamu sungguh tak terukur. Setiap hari membuat hatiku senang. Baris ketiga harus ada kaitannya dan hubungannya dengan baris yang keempat. Ciri yang kedua, pantun itu bersajak ABAB. Kata terakhir setiap baris harus ada aturannya. ABAB. Kalau kata terakhir baris pertama berbunyi I, maka baris ketiga juga harus berbunyi I. Begitu berselang-seling ya. Nah, resep yang ketiga adalah pantun berjumlah 8 hingga 12 suku kata. Kalian tinggal hitung nih supaya tepat ya. Dan yang keempat, pastikan pantun mengikuti jenisnya. Ada jenis pantun jenaka, nasihat, agama, peristiwa, dan lain-lainnya sesuai untuk peruntukannya ya. Nah, tapi yang paling penting supaya kita bisa cepat untuk membuat pantun, kita harus memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Bagaimana caranya? Harus sering membaca, sering melakukan percakapan, dan milikilah kamus bahasa Indonesia, mengenal sinonim dan persamaan bunyi bahasa Indonesia, dan jangan lupa latihan menulis. Serta yang paling kekinian, kalian harus banyak melakukan pengamatan sekitar. Kenapa? Karena benda dan situasi yang diamati otomatis mencetuskan kosakata yang baru. Anak muda nih suka ya melihat IG story, video YouTube, TikTok, tapi fokuskan yang berbahasa Indonesia ya. Nah, setelah semua cara ditempuh, percayakan pada otak kita bahwa semua kata sudah bisa terserap. Karena di dalam otak kita ini ada sebuah perpustakaan atau bank data. Bank data kata ya lebih tepatnya. Kata baru yang kita ketahui dan sudah kita kenali artinya otomatis akan tersimpan di dalam bank otak kita. Ketika kita akan berbicara tentang suatu konteks, maka otak akan meretrieve kata sesuai dengan kata yang akan kita ungkapkan. Misalnya kata kudapan. Ada yang sudah tahu arti kata kudapan? Awalnya pasti bingung maknanya apa, tapi setelah tahu, otak akan merekam. Saat kita berbicara tentang snack dan makanan ringan, maka kata kudapan akan keluar. Nah, ini sama halnya kalau kita butuh uang atau butuh buku di perpustakaan, maka pegawai bank atau pegawai perpustakaan akan mengambilkan kebutuhan kita. Cepat lambatnya merespon kata dalam percakapan tergantung kecepatan pegawai otak kita dalam mengambilkan kata. Sudah bisa membayangkan kan? Nah, sekarang sudah bisa pastinya ya dan sudah mengenal pantun itu apa. Maka kita akan buat pantun lagi. Baris pertama Ibu akan buat ya. Makan siang, minumnya boba. Cakep. Belinya di toko Jaya Baru. Cakep. Menjadi siswa tangguh bahagia. Cakep. Pastikan kamu di Santo Yusuf 1. Cakep.
Belajar asik seturut minat dan talenta. Mari tangguh bahagia, kamu pasti bisa. Mari kasih